Raul sebagai orang tua bisa salah sama anak kandungnya, bisa salah sama anak sambungnya. Tapi yang ketiga tadi, ego yang cukup besar itu membuat sebetulnya retaknya ini semakin dalam nih. Suka atau tidak, jawaban Raul bahwa misalnya ngajak untuk bijak menanggapi menggunakan medsos yang ketika kasus tanda petik Miminya dihujat itu tidak dilakukan juga oleh dirinya sendiri sebetulnya. Kan kalau misalnya dia bilang bijak tanggepin dong, sebagai orang yang lebih berumur, sebagai orang yang posisinya bapak deh gitu ya, anaknya main sosial media dengan cara yang salah, kenapa kemudian dibales? Harusnya sebetulnya simpel. Kalau dari sisi pandang saya, seorang Raul itu bisa naruh tulisan pap gitu, urusan keluarga selesai dalam keluarga, yuk bijak bareng-bareng gitu. Nah itu bijak. Tetapi kata-kata Raul di Bang Deddy seperti ini sama dengan orang nasehatin apa, tapi dia sendiri juga ngelakuinnya nggak sesuai apa yang dia nasehatin. Itu satu yang saya lihat. Kedua, ketika dikatakan bahwa kalau ada orang menyerang tanda petik istri dan anak-anak saya, maka saya akan ada di depan, gitu. Respon yang sifatnya emosional itu terlihat sehingga membela KD. Nah, tidak salah karena kan kita bilang dia membela istrinya. Tetapi bayangkan bahwa yang menyerang, kalau tanda petik dianggap menyerang ini adalah anaknya KD. Apakah kemudian Aurel dan Azriel itu dianggap anak oleh Raul? Sangat terlihat di sini begitu Raul tadi ketika ngomong badannya agak maju, gestur agak maju, dan tatapan mukanya langsung serius dan bilang kalau ada yang sampai agak terbata-bata, kalau ada yang menyerang istri dan anak saya akan ada di depan, gitu. Itu tegas, itu bahasa tubuh dia menunjukkan keseriusan. Kemudian dari intonasi kata-katanya juga cukup jadi agak tegas seperti itu. Saya melihat bahwa berarti Aurel dan Azriel ini saat sedang menyerang KD bisa dianggap bahwa ini dianggap orang luar. Apakah selalu dianggap seperti itu? Bisa jadi ini semua jadi penyebab dari retaknya hubungan mereka. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ada satu hal yang fatal yang dilakukan sama Raul dengan statement tersebut. Orang-orang dan termasuk Aurel Azriel berhak mempertanyakan kepala mereka, loh, jadi gue bukan anak lo nih, gitu. Sampai saat itu. Nah, ada juga satu kata-kata yang cukup fatal diucapkan, yang kata-kata ini tidak salah. Kata-kata ini benar, kata-kata ini bijak. Namun perlu dicari waktu dan pengucapan yang tepat untuk kemudian bisa efektif. Contohnya, ketika misalnya KD mengucapkan kata-kata, harusnya mereka bahagia atau bersyukur bahwa punya dua keluarga yang mencintai mereka. Yang di sini mencintai 1000%, di sini mencintai 1000%. Sayangnya, yang mengucapkan kata-kata ini lupa. Dua keluarga ini kan terbentuk tadinya cuma satu keluarga. Dan dua keluarga yang terbentuk, pecahnya menjadi dua keluarga ini, kayak sel membelah jadi dua gini. Prosesnya itu menyakitkan. Dan bisa jadi itu menimbulkan sebuah pengalaman traumatis buat Aurel dan Azriel. Dan belum selesai. Nah, itu kata-kata tadi kalau ditangkap oleh Azriel, Aurel tidak akan memperbaiki hubungannya, tapi justru bisa memukul untuk lebih pecah lagi. Apakah kata-kata salah? Sekali lagi, kata-kata itu bijak kalau diucapkan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan kondisi yang tepat. Jadi nggak kemudian di umum, di publik, dihantam seperti itu serangan berikutnya namanya. Bukan sebuah kata-kata untuk mengajak pada hal yang baik. Kebanyakan emosi yang ditampilkan oleh KD itu sedih dan bingung. Sedih itu tandanya itu alis bagian pinggir itu turun ke arah bawah, bibir itu turun pinggirnya ke arah bawah. Ini nih jadi atas bawah itu turun bentuknya. Itu sadness atau kesedihan. Kebanyakan Krisdayanti menampilkan itu. Dan kemudian Krisdayanti banyak yang misalnya nunduk, terus kemudian baru melihat ke arah Raul, dan kemudian nunduk lagi, tarik nafas gitu. Ini bingung karena ada tiga hal yang terjadi di runutan gitu, terus seperti itu. Ya, kayak orang restless atau orang gelisah gitu loh. Ya.
Kalau KD lebih cenderung buat saya dia sedih dan bingung. Sedih dalam artian bahwa ini anak-anaknya dia, Aurel dan Azriel, anak kandung loh ini. Sementara ini suaminya dia yang dia pilih, ya. Jadi dia harus berada kayak misalnya ini sebuah lingkaran gini, dia irisan di tengah-tengah sini, irisan. Nah, untuk menempatkan diri di depan Raul dia bisa jadi istri yang baik, di depan anak-anaknya jadi ibu yang baik, itu nggak gampang karena ini kita sudah tadi yang dikatakan sama dia sendiri, pecah jadi dua keluarga nih yang berbeda, yang tentu saja masing-masing keluarga punya nilai sendiri, punya aturan sendiri, punya kebiasaan sendiri gitu, dan nggak bisa memaksakan. Sementara Raul adalah orang yang dominan, dalam artian bisa jadi Raul tidak berniat jelek. Sekali lagi, saya yakin Raul tidak berniat jelek pada Aurel maupun Azriel. Tapi caranya kan boleh beda. Kalau saya ditanya lebih benar atau lebih bagus cara mana, saya nggak bisa bilang lebih bagus caranya Lemos atau caranya keluarga Anang. Saya nggak bisa bilang gitu karena sekali lagi masing-masing kan punya kebiasaan, punya segala macam yang membentuk karakter. Dan itu sudah bukan, kita nggak bisa menilai dari benar salah, baik buruk, positif negatif. Nah, begitu dua ini terpisah ini kemudian ada anak yang jadi jembatan di tengahnya ini. Begitu kesini caranya Raul beda, segini caranya Anang Santi beda, anak ini bisa jadi menimbulkan kebingungan. Ya, apakah ini kesalahan dalam proses pisahnya dua keluarga? Gini, itu saya serahkan pada mereka masalah prosesnya. Tetapi kalau caranya tepat, sebetulnya harusnya nggak ada trauma yang sebegitu mendalam dan harusnya sebetulnya bisa benar kata-kata bisa benar bahwa ada dua keluarga yang mencintai mereka 1000%. Sayangnya tadi waktu dan cara ngucapinnya, nggak ada orang lagi perang, tanda petik ya, lagi perang kayak gini seneng didakwahin seperti itu. Dan kedua, pakai kata harusnya lagi, harusnya mereka bahagia atau bersyukur. Loh, siapa yang berani mengharuskan, yang boleh mengharuskan, ya? Raul sendiri tidak pernah bilang bahwa secara langsung bilang bahwa oh saya nggak jadi pembatas, bukan. Raul berusaha menunjukkan itu dengan menjelaskan bahwa dia tidak mungkin jadi seorang pembatas, wong dia berada di Timor Leste kebanyakan, ya. Tapi tolong diingat, sebetulnya yang perlu dilakukan Raul, sebetulnya Raul harusnya tanya nih sama saya gitu, Mas gimana sih caranya gitu ya. Nah harusnya Raul tuh Raul itu sebetulnya bisa ngomong bahwa saya minta maaf kalau saya dianggap menjadi tembok pemisah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Aurel dan Azriel ini manusia, ya manusia apalagi sudah menjelang dewasa yang berhak bisa dan pasti punya sebuah opini. Yang opini nggak ada benar salah loh, ya. Begitu dia punya opini bahwa oh papi ini galak, oh ini ngelarang, oh ini itu hak dia itu beropini, sama dengan hak dia beropini bahwa gado-gado itu enak, ketoprak itu nggak enak, sate itu enak, soto itu nggak enak, kan opini, nggak ada benar salah. Nah begitu anak-anak dua ini bilang bahwa bapaknya ini galak, gitu, misalnya tuh bapaknya ini susah nih ngajak ketemu untuk ketemu sama ibunya segala macam gitu. Hak dua anak ini di mana bisa jadi Raul nggak bermaksud seperti itu. Sekali lagi saya garis bawah ya, bisa jadi Raul tidak bermaksud seperti itu. Tapi kalau yang dilakukan di Bang Deddy, yang dilakukan akhirnya Raul jadi kayak melakukan bantahan, kayak dia kemudian bertahan. Dan ini buat saya justru membakar api yang lagi nyalanya, dibakar, disiram bensin gitu. Yang bisa dilakukan apa? Dengan besar hati Raul bilang gini, saya minta maaf untuk semua yang dianggap kesalahan saya terima. Saya percaya saya seorang manusia dan saya bisa berbuat kesalahan. Saya bersedia untuk membuka pikiran, membuka hati, membuka komunikasi, kasih tahu saya. Mereka anak-anak yang saya cintai, mereka anak-anak yang saya juga ingin melihat mereka berhasil sukses dalam hidupnya. Dan saya membuka pintu saya lebar-lebar untuk Aurel dan Azriel datang ngomong sama Om perlu berubah dari mana? Yuk. Kalau Raul ngomong kayak gitu, saya yakin Aurel dan Azriel akan terbuka dan netizen pasti akan mendorong mereka untuk menyatu kembali, dan itu keren banget. Buat saya itu keren banget. Sayangnya kan enggak. Coba podcast sama saya, Raul ya, sama Krisdayanti. Mas Gerdi,
Simpel nih pertanyaannya. Apakah Raul mencintai Aurel dan Azriel seperti layaknya dia mencintai anak kandungnya sendiri? Padahal posisinya kan sebagai ayah sambung. Lu ngasih pertanyaan yang ngeri lo ya. Ada nggak tergambar saat dia bicara dengan Dedi? Gini, oke. Kalau kita bicara tentang seberapa cintanya seseorang, kita nggak bisa menilai karena nggak ada ukuran pastinya. Namun bahwa kemudian ada 3 hal tentang Raul yang perlu kita perhatikan. Satu, Raul itu adalah seorang lelaki yang dominan. Kata KD misalnya dia orang family man itu kan aturan di kepalanya KD kan juga ada aturan yang bisa berbeda dengan tiap orang ya. Bisa jadi KD adalah orang suka diatur begini dan disediakan ini, itu adalah family man gitu. Yang satu adalah Raul adalah orang yang dominan. Yang kedua, Raul adalah orang yang pikirannya pragmatis. Jadi kalau A ya A, B ya B. Kalau ini dia bukan orang yang bisa baca tanda-tanda anak ngambek segala macam. Oh ini ngambeknya apa? Enggak. Ya ngambek ya buat dia adalah sebuah nggak pantas kamu ngambek sama ibu kamu kayak gitu loh. Ya. Kemudian Raul adalah orang yang egonya cukup tinggi. Jadi menghadapi anak kandungnya maupun menghadapi anak sambungannya, buat saya Raul akan memberikan tanda petik cara yang sama ya. Sekali lagi, efeknya bisa beda karena ini anak sambung, bisa jadi mereka jadi nggak merasa disayang gitu loh. Sementara ini anak kandung, karena misalnya langsung benar-benar anak kandung gitu, yang ini merasa bahwa memang boleh bapaknya, sementara dia bilang, lo kan bukan bapak gue gitu. Itu yang merupakan bibit-bibit pecahnya itu kayak gitu. So, apa yang bisa dilakukan Raul? Minta maaf. Loh, kok ayah minta maaf, orang tua minta maaf sama anak? Nah, ini nggak banget gitu ya. Itu kan pola pikir tempo doeloe. Selama namanya manusia, saya sebagai orang tua, saya bisa salah sama anak saya. Raul sebagai orang tua bisa salah sama anak kandungnya, bisa salah sama anak sambungnya. Tapi yang ketiga tadi, ego yang cukup besar, itu membuat sebetulnya retaknya ini semakin dalam nih. Cara handlingnya gimana? Simple. Minta maaf, terbuka, dan memang undang mereka datang. Dengerin, even pun mereka nanti ngomong dong menyebalkan sekalipun, dengerin dulu, bilang terima kasih. Raul akan ngajarin cara minta maaf, terima kasih, dan minta tolong. Ini 3 kata terpenting dalam hidup sebetulnya yang bisa diajarin ke anak 2 ini dan anak kandungnya dengan aplikasi langsung, bukan teori.